Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah di pertengahan Februari lagi nih. Apakah teman-teman sudah membuat resolusi keuangan di tahun 2022? Aku ini orangnya termasuk yang seneng banget buat resolusi. Bukan hanya resolusi keuangan saja. Karena hidup tanpa target rasanya gak ada yang harus dikejar. Jadi nggak nantang gitu, Mam. Aku ini hidupnya penuh dengan target, Mams. Jadi kalau target 1 beres, lanjut target 2, target 3, dan seterusnya. Jadi nggak akan pernah selesai deh kayaknya kecuali pada saat Allah telah memanggil kita. Dan harus diingat ya, Mam, resolusi itu tidak harus melulu tentang target duniawi. Tapi kita juga bisa membuat resolusi untuk bekal di akhirat kita nanti. Dan kali ini, mumpung tahun 2022 masih di awal, nggak ada salahnya kalau kita buat resolusi keuangan di tahun 2022. Kegiatan menyusun resolusi, apalagi resolusi keuangan, selalu menambah semangat dalam mencari pundi-pundi emas. Apalagi kalau semua resolusi sudah tercapai, rasanya puas banget karena semua kerja keras akan terbayar tuntas. Tapi pernah nggak sih kalau kamu dibuat pusing karena banyak tujuan keuangan yang mandek dan nggak tercapai? Kalau sudah begini, banyak orang akhirnya putus asa dan merasa nggak ada gunanya membuat resolusi. Dan sebuah studi di Amerika Serikat menunjukkan bahwa tingkat kegagalan untuk resolusi tahun baru mencapai 80%. Dan sebagian besarnya bahkan kehilangan semangat pada pertengahan Februari. Nah, ini pastinya menjadi tanda tanya besar buat aku dan buat teman-teman juga. Lalu apa sih penyebabnya yang membuat resolusi kita menjadi gagal? Alasannya sih bisa bermacam-macam. Bisa aja karena tujuannya tidak realistis, kemudian ekspektasi terlalu tinggi, atau mungkin karena kurangnya motivasi, dan yang keempat mungkin kesadaran bahwa tujuan yang dibuat nggak realistis. Ada banyak sekali resolusi keuangan yang bisa kita jadikan target. Misalnya saja ingin beli rumah, beli mobil, atau mungkin hanya sekedar ingin traveling, atau bisa juga target ingin menyelesaikan pendidikan ke tingkat lebih tinggi, baik S2 maupun S3. Atau bisa juga tujuannya ingin menikah, ingin umrah ataupun naik haji. Setiap orang tentu saja mempunyai keinginan yang berbeda dengan skala prioritas yang berbeda pula. Lalu bagaimana caranya agar tujuan atau resolusi kita ini tercapai? Salah satunya kamu bisa menggunakan metode SMART. Apa itu metode SMART? Nah, SMART ini sebetulnya singkatan dari spesifik, measurable, achievable, realistic, dan time bound. Nanti kita akan jelaskan satu-satu ya apa yang dimaksud dengan spesifik, measurable, achievable, realistic, maupun time bound. Singkatnya, untuk spesifik artinya resolusi kita harus yang spesifik atau jelas. Kemudian yang dimaksud dengan measurable, pastikan resolusi itu bisa diukur, jadi terukur, ada angkanya yang jelas dan pasti. Kemudian achievable, jangan bikin resolusi yang terlalu sulit, jadi yang memang menurut kita bisa dijangkau. Kemudian realistis, pasti pilihlah solusi yang realistis dan relevan. Yang terakhir time bound, yaitu beri batas waktu yang jelas agar tujuan dan targetnya lebih jelas pula. Nah, kurang lebih itulah ya teman-teman apa yang dimaksud dengan metode SMART. Jadi dengan metode SMART ini nanti kita akan dibantu dan dipandu dalam membuat resolusi, terutama resolusi keuangan. Lanjut ya teman-teman, sekarang kita kupas satu persatu. Dimulai dari spesifik. Saat bikin resolusi keuangan, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan keuangan spesifik dan sedetail mungkin. Soalnya sulit loh mencapai sesuatu yang kita inginkan tanpa kita tahu persis misalnya bentuknya, ukurannya, warnanya, dan lain-lain. Nah, untuk membuat resolusi yang spesifik, kita bisa menjawab minimal 3 pertanyaan dari 5 dasar 5W, yaitu what, why, who, where, dan which. Nah, 5W ini yang akan membantu kita dalam membuat resolusi menentukan tujuan. Misalnya, what-nya, apa yang kamu inginkan? Kemudian why, mengapa kamu ingin mencapainya?
Who, siapa saja yang terlibat dalam tujuan ini? Where, di lokasi mana tujuan yang ingin diraih? Dan which, apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi saat bikin resolusi, jangan cuma ditulis pengen beli rumah ya, tapi kamu harus tulis dengan detail. Misalnya, ingin beli rumah 2 lantai di kota Bandung ditinggali bersama keluarga atau untuk orang tua dan lain-lain. Lanjut, SMART yang kedua yaitu measurable. Jadi pastikan resolusi bisa diukur. Satu hal yang harus ada saat menyusun resolusi adalah angka. Angka di sini bisa berupa target dana yang ingin dicapai atau satuan lainnya. Mengapa harus ada angka? Sederhananya karena angka bisa membuat resolusi kamu terukur. Nah, biar terukur, kamu bisa membuat tujuanmu seperti membeli laptop baru seharga 15 juta pada akhir tahun untuk menggantikan laptop yang sudah mulai lemot. Itu misalnya. Maka di target kamu atau di resolusi kamu harus ditulis dengan detail, misalnya target nominal 15 juta, target waktu 12 bulan, kemudian kita tulis target per bulannya biar lebih spesifik yaitu 1,25 juta per bulan. Nah, ini adalah contoh tujuan keuangan dengan target yang terukur. Tujuan keuangan ini bisa kamu track progresnya dengan melihat total tabungan di catatan kita ataupun di buku tabungan jika kamu menabungnya melalui bank. Oke, lanjut ke yang ketiga yaitu achievable. Saat membuat resolusi keuangan, kamu harus tahu apakah tujuanmu dapat diwujudkan atau terlalu sulit dicapai. Ini penting banget. Karena satu hal yang mungkin menjadi masalah banyak orang dalam mencapai goals-nya adalah ekspektasi yang terlalu tinggi. Memang benar ada pepatah yang menganjurkan untuk bermimpi setinggi-tingginya. Tetapi mimpi dan resolusi nggak bisa disamakan 100% loh. Mimpi boleh tinggi, tapi resolusi harus nyata. Karena resolusi adalah action plan atau rencana matang dari sebuah mimpi. Biar tambah pasti untuk diraih, coba kamu bagikan pencapaian targetmu berdasarkan periode tertentu. Misalnya kamu ingin punya 50 juta dalam 2 tahun untuk DP mobil ataupun DP rumah. Kalau dilihat sekilas, rasanya jumlah ini sangat besar dan mustahil untuk dicapai hanya dengan 1-2 kali menabung ya. Untuk itu, cobalah membagikan ke porsi yang lebih kecil. Jadi, kita bagi 50 juta ini dibagi 24 bulan sama dengan 2.083.333.000 per bulan. Sekarang, angka 50 juta ditargetkan terasa lebih mudah kan? Ini baru hitungan dasar menabung ya. Oke, kita lanjut ke yang keempat, yaitu realistik. Bikin resolusi keuangan memang gak sembarangan dan bukan mengada-ada ya. Jadi, tidak seperti membuat cerpen ataupun novel. Tujuan keuangan yang masuk daftar resolusi juga harus realistis sesuai kemampuan. Misalnya, sekarang kita contohkan ya. Misalnya kamu pengen punya uang 50 juta dalam 3 bulan. Padahal penghasilan bersihnya hanya sebesar 4 juta per bulan tanpa pekerjaan tambahan. Nah, sekarang apakah mungkin? Rasanya mustahil ya, kecuali dapat uang kaget. Selain realistis, resolusi keuangan juga harus relevan dengan kehidupan kamu. Coba cek dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Apakah target resolusi kita ini sudah relevan dengan profesi kita? Dengan tujuan hidup kita? Dengan jumlah tanggunganmu? Dengan pendapatanmu? Atau dengan situasi ekonomi keluargamu saat ini? Lanjut yang terakhir yaitu time bound. Langkah terakhir saat bikin resolusi adalah beri batas waktu untuk mencapai masing-masing target keuangan. Batas waktu diperlukan biar kamu konsisten dalam mempersiapkan dana yang dibutuhkan secara perlahan, sesuai kemampuan, tapi pasti. Karena resolusi bisa terus berkembang. Nah, dengan punya batas waktu juga bisa membuatmu lebih fokus dalam mencapai banyak tujuan. Misalnya, kalau kamu telah berhasil mencapai tujuan A dalam periode setahun atau periode tertentu, kamu bisa langsung mulai tujuan B tanpa banyak waktu terbuang. Nah, ini aku banget. Jadi, nggak ada kata kapan-kapan dalam mencapai resolusi keuangan. Nah, teman-teman, itulah secara singkat metode SMART dalam mencapai resolusi keuanganmu.
Sama seperti doa yang harus jelas dan detail, dengan menggunakan metode SMART saat bikin resolusi keuangan, maka kamu bisa lebih mantap dan siap dalam mencapai target yang kamu inginkan. Tujuannya jelas, baik dari target, jumlah yang harus ditabung, serta batas waktu adalah bentuk disiplin dari dan untuk diri kamu sendiri. Nah, teman-teman, itulah 10 menit bagaimana cara membuat resolusi keuangan ala jenius dengan metode SMART-nya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum.